masuk di dalam seluruh kehidupan kami. Kami mohon di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, kami minta Tuhan bukakan dalam nama Yesus setiap telinga-telinga rohani untuk boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan perubahan, kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan kebebasan, kami pulang dengan pemulihan, kami pulang dengan mujizat. Karena Tuhan bekerja di dalam pemberitaan ini. Sabotase iblis dalam cara apapun kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagari bentengi tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Kristus Tuhan, semua kita yang siap diberkati dengan kebenaran, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sekali lagi lebih kencang tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bilang samping kiri kanan masih bertahan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan berkati kita sekalian. Malam ini Bapak Mama Saudara, kita kembali akan diberkati oleh firman Tuhan. Saya ingin memberikan tema pada malam hari ini. Setelah berbicara 2 malam tentang kedewasaan rohani, malam ini saya mau berbicara dengan sebuah tema yang baru, yaitu Kristen kebangkitan rohani atau Kristen kebangunan rohani alias KKR. Sama-sama katakan KKR. Sekali lagi KKR. Saya ingat benar apa yang dikatakan, mungkin kalau tidak salah 3 kali apa 2 kali ya, Bapak Wakil Ketua berbicara kepada kami dan kepada kita semua yang awal datang, saudara, bahwa ibarat sebuah tanaman itu kalau dia mau untuk bertumbuh maka harus diapa? Disiram. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi sekarang saya tanya, kalau tanaman itu disiram 1 tahun 1 kali bisa hidup atau mati? Mati. Ya saudara, kalau tanaman itu disiram 1 bulan 1 kali bisa mati? Mati, tapi mungkin agak sedikit lama. Kalau 1 tahun lebih cepat ya, pasti matinya lebih cepat. Kalau saudara sebuah tanaman itu disiram cuman beberapa kali dia bisa mati, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup rohani kita pun demikian. Kita tidak bisa hanya disirami, atau kita tidak bisa hanya dapat air rohani waktu kita ada di dalam ibadah KKR atau ibadah KPI atau ibadah IP saja. Sebab kalau hanya ibadah IP, ibadah KKR atau ibadah KPI, ya itu sama, itu ada beda-beda dari kepanjangan saja, tapi sebenarnya kegiatannya sama. Ibadah penyegaran iman atau kebaktian penyegaran iman atau kebaktian kebangunan rohani, semuanya sama. Hanya istilah, bahasa pengkalimatannya saja yang berbeda. Nah, kalau itu dilakukan hanya 1 tahun 1 kali, atau tunggu PD Elohim datang lagi baru penyegaran lagi, maka saya percaya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman orang-orang jemaat Tuhan yang ada di gereja Immanuel Belelang akan mati juga. Karena 2 tahun baru disiram 1 kali, ya 3 tahun baru disiram 1 kali, bagaimana mau tumbuh? Ya saudara, kalau mungkin bukan PD Elohim, ada PD lain yang datang, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka tidak pernah mungkin, bahkan 1 bulan 1 kali pun kalau kita baru disirami, rasanya pertumbuhan kita akan lambat, tidak bisa cepat, kebangkitan kita tidak akan bisa cepat. Karena itu saudara, bicara soal kebangkitan rohani, bicara soal kebangunan rohani, itu bukan hanya saat ibadah IP, itu bukan hanya saat ibadah KPI, itu bukan hanya saat ibadah KKR, tetapi orang percaya, anak-anak Tuhan, setiap hari, setiap saat harus terus menyirami kehidupan rohaninya, supaya dari hari ke hari terus bertumbuh, lebih subur, lebih baik, sehingga saudara dan saya, kita tidak akan mengalami kematian rohani, tetapi kita akan semakin berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Amin.
Karena itu Tuhan sudah utus dan tempatkan ada majelis, ada penatua, ada diaken di gereja ini. Untuk apa tugas mereka? Mereka ditempatkan untuk menyirami, untuk membangkitkan, untuk membangun jemaat Tuhan, supaya tidak ada yang mati secara rohani. Amin. Saya mau tunjukkan dulu ini ayat lebih dulu ya. Saudara, Mazmur pasal 1. Ini ayat terkenal sekali. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan, Mazmur pasal 1 ayat 2 dan ayat 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan ayat 3. Saudara, ia seperti jemaat sambung 1, 2, 3. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu orang yang bukan dengar firman 1 bulan 1 kali. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu bukan orang yang ikut ibadat KPI baru bangun, orang yang ikut ibadat IP baru bangkit, tim pulang dia tidur ulah, mati ulah. Itu bukan dia. Orang Kristen yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, artinya terus menerus, siang malam cinta firman Allah, suka dengan kebenaran Tuhan. Dialah yang seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang dia perbuat pasti berhasil. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan mati ya. Besok Elohim sepulang. Ya toh, pulang ke tempat lain kan, maksudnya pulang dari belelang ya. Tetapi belelang tidak akan mati karena cinta firman, karena suka kebenaran, karena memang mau terus disirami. Bukan hanya pada hari ini, bukan hanya hari kemarin, bukan hanya hari pertama, tetapi setiap saat, setiap waktu kita mau terus disirami oleh kebenaran yang membuat kita tidak akan pernah mati sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dia dapati saudara tetap segar, daun tetap hijau, hasilkan buah, dan itu akan menyenangkan Tuhan yang telah menciptakan saudara dan saya. Amin. Tapi kalau dia datang, dia lihat, aduh, ternyata Bapak Lalang sudah rambut putih, dia pun hidup juga rohaninya suputih habis. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan. Atau dia lihat mama DPR, mama-mama di dapur, ternyata hanya waktu tim ada saja dia semangat-semangat, ternyata dong sulayu daun semua ya. Kalau Tuhan datang seperti itu, maka saudara seperti ranting yang kering yang tadi kita malam kita sudah baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6, siap dibakar. Saudara akan menyesal karena saudara tidak mempunyai kesempatan untuk bisa kembali menjadi daun yang hijau. Tidak bisa saudaraku. Tetapi sekarang adalah saatnya untuk kita terus membangun kehidupan rohani kita. Tidak boleh saudaraku meninggalkan yang namanya kematian, meninggalkan yang namanya kesukaan terhadap kebenaran sehingga hidup rohani kita mati. Jangan. Biarkan rohani kita terus bertumbuh, berbuah sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Amin. Nah saudara, karena itu ada banyak nasihat di dalam Alkitab supaya kita ini harus bangkit. Kita ini tidak boleh tertidur. Mari kita lihat beberapa ayat. Matius 25 ayat yang ke-5. Perhatikan, Matius 25 ayat 5. Nanti istri saya akan membacakan. Ya, Matius 25 ayat yang ke-5. Perhatikan teksnya. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama Matius. Mama baca di mana? Matius 25 ayat 5. Itu. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Mengantuklah mereka semua lalu apa? Lalu apa? Korek samping kiri kanan, jangan tidur. Bilang jangan tidur. Bangkit. Bangun. Amin. Senggol dulu. Sekali dulu.
Ya saudara, orang Kristen itu mesti segar terus, amin. Ya, harus bangkit, tidak boleh tidur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan bicara soal tidur jasmani, tapi tidur rohani kita. Ada banyak orang Kristen datang gereja, tetapi sebenarnya rohaninya sudah tidur. Ada banyak pendeta, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat dia masih pendeta, tapi sebenarnya rohaninya sudah tidur. Ada banyak majelis yang sebenarnya kita lihat dia masih majelis, tetapi dia sebenarnya sudah tidur. Ada banyak diaken, ada banyak penatua, ada banyak penanggung jawab gereja yang kelihatannya dia masih menjabat, tapi sebenarnya dia sudah tidur. Bilang samping kiri kanan, itu bukan kamu. Amin. Loh kenapa? Kenapa mereka bisa tertidur? Karena mereka cuma melakukan segala sesuatu hanya dengan rutinitas. Mereka lakukan karena mereka punya jabatan penanggung jawab. Mereka melakukan karena mereka punya jabatan diaken. Karena mereka pendeta. Karena saya orang Kristen, makanya saya lakukan itu. Tanpa ada kebangunan rohani, tanpa ada kebangkitan rohani, maka saudara adalah Kristen yang tertidur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan baru terjadi, sudah dulu banyak. Saya tunjukkan Matius 15 ayat 8. Perhatikan. Saudara terkasih, ini dong setia pergi ibadah, tapi ternyata dong ibadat dong tidur semua. Dong tidak memuliakan Allah. Ya saudara, mereka ibadah tapi rohani mereka sedang tertidur, rohani mereka tidak dibangun. Perhatikan Matius 15 ayat 8 dibacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada. Itu bangsa memuliakan Allah. Mereka kelihatannya menyanyi, memuji Tuhan, persembahkan lagu. Saudara, saya pernah KKR di Mataru sana. Bukan di Mataru. Di ini apa ini? Naumang, itu di Alor Timur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ulang tahun Persekutuan 2 seklasis Alor Timur. Saudara yang terkasih, kami waktu itu malam itu menyanyi sampai jam 3. Sampai Bapak Kelasis bilang begini, kamu yang lain ini nanti penyanyi di kantor Kelasis. Ya, soalnya kita mau pulang, kamu menyanyi kita berhenti. Separuh kamu menyanyi di kantor Kelasisan. Ya saudara, karena dong pun menyanyi ini ngeri. Trio, duet, solo. Ya saudara. Padahal setiap minggu tidak ada itu duet, tidak ada itu solo, tidak ada. Tiba-tiba KPI dong pun muncul datang ini semua mau menyanyi habis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan sampai yang menyanyi ini karena mau menyanyi makam puji, bukan menyanyi untuk memuliakan Allah, bukan untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi supaya dilihat orang, dinilai orang seperti bangsa Israel. Mereka juga begitu, memuliakan Allah kelihatannya, tapi itu cuma hanya keluar dari bibir mulut mereka. Hati mereka bukan bagi Tuhan, hati mereka bukan untuk Tuhan, hati mereka untuk diri mereka sendiri, hati mereka untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan Tuhan bilang ibadah kamu percuma. Ayat 9 Matius 15. Perhatikan, jemaat baca 1, 2, 3. Percuma. Subhanallah. Haleluya. 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 Di pendiri saya bilang, saudara. Haleluya. Haleluya. Tapi ternyata menyanyi hanya untuk makam puji. Tuhan tidak dengar dia pun haleluya. Tuhan yang bilang percuma kau punya ibadah. Kenapa? Itu ayat memberikan penjelasan. Ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Jadi dong tidak ajar firman Allah. Menyanyi haleluya, haleluya, tapi ajarannya bukan Alkitab. Ajarannya bukan firman Tuhan. Fondasi pelayanan bukan Alkitab. Fondasi pelayanan bukan firman Allah, tapi dia pun otak, dia pun mau, dia pun suka-suka. Itu Kristen yang tidak bangkit, sedang tidur.
Amin. Sekali lagi senggol samping kiri kanan, bilang lalu bilang, ya bilang bukan kamu. Amin. Ya saudara, jangan sampai itu Tuhan dapati ada di Immanuel Bernela. Jangan sampai Tuhan dapati saudara dan kasih oleh Tuhan. Kita ibadat tapi ibadat percuma. Kita melayani tapi pelayanan kita percuma. Kecaman Tuhan Yesus ini bukan satu kali. Perhatikan lagi. Matius 23. Ayat yang ke-15. 16. Matius 23. Ayat 15. 16. Perhatikan teks ini. Silakan. Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu. Jadi dong ini pelayanan non-stop, bawa orang datang di gereja, tapi ternyata bukan bawa orang di kerajaan Allah. Justru bikin ini orang masuk neraka. Ini penjahat di dalam gereja nih. Saudara, itu penjahat di dalam gereja. Yang pakai jubah pelayanan, yang pakai jubah kependetaan, yang pakai jubah majelis, yang pakai jubah diaken, tapi kau penjahat. Ayat 23. Ayat 15 tadi. Sekarang 16. Tuhan marah betul dengan manusia dong. Ayat 16, Matius 23, ayat 16. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Tuhan bilang kamu nih pemimpin-pemimpin buta semua. Wih, Tuhan marah. Lihat lagi ayat yang ke-14. Tadi ayat 15. Sekarang kita mundur ke 14. Matius 23. Ayat 14. Dikatakan begini, silakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu munafik, kamu buta. Ya saudara, Tuhan marah sama mereka. Karena mereka punya semangat pelayanan. Tetapi sekali lagi mereka semangat pelayanan yang tidak mau orang ke kerajaan Allah. Hanya kumpul orang rame-rame di gereja. Hanya kumpul orang untuk menjadi penganut agama Yahudi. Tapi tidak menjadi penganut surga. Itu percuma. Makanya Yesus pernah bilang sama murid-murid waktu mereka pergi pelayanan. Yesus bilang begini, jangan bersuka cita. Karena roh-roh itu takluk kepadamu. Setan lari. Jangan bersuka citalah kalau namamu terdaftar dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi kita jam pukul dada bilang, hai saya 5 periode, saya 10 periode. Itu tidak pakai. Prinsipnya adalah firman Allah, ajaran kebenaran itu di atas segala-galanya. Karena Tuhan nilai di situ. Lihat Matius 23 ya. Sekarang kita mundur di ayat 1, 2 dan ayat 3. Perhatikan Matius 23 ayat 1, 2 dan 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Saudara perhatikan sampai situ. Turuti dan lakukan semua yang mereka ajarkan. Itu artinya yang mereka ajarkan itu kelihatannya saudara benar. Kelihatannya benar, betul. Tetapi saudara ini ada kata tetapi. Kata tetapi itu menggugurkan apa yang ada di atasnya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, mereka ajar firman. Tetapi, mari baca. 1, 2, 3. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan. Jemaat, sama-sama. Mulai dari kata tetapi. 1, 2, 3. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukan. Dong ajar tapi dong tidak lakukan. Itu soal. Makanya Tuhan bilang kau munafik. Tuhan bilang kau buta. Tuhan bilang kau ini pengajar-pengajar yang hanya seperti pemimpin-pemimpin celaka. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau dia khotbah itu luar biasa. Dia berdiri di mimbar. Jemaat Tuhan, hari ini nats yang akan kita baca terambil dari mantap. Ya, sudah. Injil Matius pasal yang ke-5, ucapan berbahagia. Saya mengajak jemaat sekalian
untuk kita membacanya mulai dari ayat 1 dan seterusnya. Ya sudah, habis baca dia bilang, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup bahagia. Wih, mantap. Ya toh. Saudara, habis itu turun dari mimbar, sampai di rumah, dia mulai panggil, Lina, Jublina. Nah, sudah. Jublina juga sambung. Kenapa Kobus? Kok pun suara tidak bisa pelan-pelan? Kau ini memang. Ya sudah. Helina, kau ini kuntilanak betul. Ya. Karena tadi Bapak baru omong apa? Bahagia, bahagia. Ya toh? Saudara, habis omong bahagia, Bapak tuh praktek bukan bahagia. Omongnya betul tadi, khotbah betul, tapi praktek beda. Apa-apa, saudara, mari kita buka hari ini dalam Filipi pasal 2. Bicara soal kesatuan hati, kesatuan hidup, kesatuan jiwa, kesatuan tujuan. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen itu harus bersatu. Tapi di belakang sana tidak, lu tahu tidak jauh ya, itu apa? Ini setan. Itu saudara, omong habis bilang kesatuan, tapi dia bikin pecah belah. Dia sendiri yang omong kesatuan. Tadi bilang, kau jangan dengar satu, itu bendahara, itu memang itu bendahara makan uang itu. Ini pemecah belah. Ini pemimpin buta. Ini nih Kristen yang masih tidur, dia pun rohani, tapi dia tidak sadar dia tidur. Dia hanya modal semangat pelayanan jabatan, tapi dia tidak hidup sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Amin. Yang lebih parah lagi itu separuh mulai khotbah. Jangan lupa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sesuai dengan Matius 6 ayat 33. Tapi dia pun istri pemalas gereja. Anak-anak tidak tahu datang gereja. Kau omong apa? Itu pemimpin buta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Malam ini saya mau sampaikan apa adanya. Kita harus bangkit rohani kita. Ada amin? Amin. Amin. Bilang sekali lagi, korek samping kiri kanan, bangun. Ya. Saudara, makanya Tuhan mau ibadah kita itu ibadah yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Roma 12 kan ayat 1 toh, saudara. Saya hafal tuh ayat. Jadi bukan hanya hidup itu yang surajin, hidup itu yang datang tidak mengantuk di gereja, hidup itu yang datang semangat pakai bibir merah, ya ion rambut segala macam, itu baru hidup. Tetapi itu belum tentu berkenan. Karena kalau lu subagus bibir merah, ya, subagus rambut, suion, pakai jas, dasi, mantap berdiri, tapi kalau hatimu kotor, busuk, tidak bertobat, maka sekali lagi kau pemimpin buta. Kau bukan orang Kristen yang bertobat. Itu memang yang tepuk tangan tidak bisa banyak, hanya sedikit saja. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Haleluya. Terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita jangan model kayak ahli Taurat orang Farisi. Tuhan tidak mau kita begitu. Saya ini sudah mengajar di kampus teologi sejak 2013, saudara. Saya kasih tahu anak-anak mahasiswa teologi yang nanti jadi pendeta, saudara. Ya. Saya kasih tahu mereka, jangan modal hanya bisa khotbah. Ya. Jangan hanya modal bisa khotbah ajar orang. Hidup itu betapa penting, saudara. Menjadi surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Lu hanya pintar khotbah, tetapi lu sudah bisa praktekkan, lu khotbah habis nanti lu sendiri masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan Kristennya model begini. Kita mesti jadi orang yang menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Pelaku-pelaku firman. Karena Tuhan bilang yang berbahagia itu yang melakukan firman.
Bukan yang hanya omong firman, saya lakukan, itu lebih penting. Amin. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 apa 22. Coba kita lihat teks itu. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-21 22. Bukan. 20. Yakobus 1 20 mulai. Ya. Sabar, kita lihat. Salah saya sebut. 22. Ya, 22. Ah, ini. Yakobus 1 22. Mari sama-sama jemaat. 1 2 3. Jika tidak demikian kita tipu diri sendiri. Pelaku firman itu yang bagaimana? Itu yang tadi ayat-ayat tadi sebelumnya sudah tunjukkan. Buang itu kata-kata kotor, amarah, kebencian, dendam, sakit hati. Itu semua tuh kita mesti buang. Yang malam pertama, malam kedua saya sudah omong panjang lebar. Itu kita mesti matikan. Tadi malam saya masih tutup dengan penyalipan diri, penyangkalan diri. Itu penting, saudara. Ya. Itu yang akan membuat kehidupan kerohanian kita itu tidak akan tertidur. Kalau Tuhan datang kembali, kita tidak seperti 5 gadis bodoh yang ada dalam Matius pasal 25 tadi. Ya. Tapi Tuhan dapati kita betul-betul siap rohani. Rohani kita bangkit, rohani kita bangun, rohani kita benar-benar, saudaraku, hidup. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki. Itulah pohon yang subur, itulah pohon yang hijau, karena disirami terus dengan firman Allah yang mengubahkan seluruh kehidupan kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus dia ingatkan begini kepada jemaat yang ada di Efesus, dalam Efesus 5 ayat 14. Perhatikan teks ini ya. Supaya kita semua mulai bangkit. Saya tidak boleh mati. Sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai jemaat, sebagai majelis, penanggung jawab, saya tidak boleh mati rohani. Saya harus bangkit. Mari perhatikan ayat 14 Efesus 5. Iya, dibacakan buat kita. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas. Bangunlah kamu dari antara orang mati. Amin. Ini tidak bicara soal mati jasmani, tapi inilah mati rohani. Jadi Paulus ngomong bangun, bangkit. Saudara, Kristen harus bangkit. Tadi temanya apa? KKR. Kristen harus bangkit. Saya harus jadi pendeta yang bangkit. Saya tidak boleh tidur. Saya harus jadi majelis yang bangkit. Saya tidak boleh tidur. Saudara, rohani saya harus bangkit. Rohani saya harus bangun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan malam ini saya akan berbagi ciri-ciri ya. Orang kalau dipung rohani bangkit, orang dipung rohani kalau sudah bangun, itu seperti apa? Saya akan tunjukkan banyak ayat Alkitab buat kita pada malam hari ini. Supaya kita betul-betul nih, pikiran kita ini terbuka. Saya ini ada di posisi mana? Jangan sampai saya betul ada di posisi ahli Taurat orang Farisi, ya, yang sedang ada dalam kematian rohani. Saya jangan sampai ada pada posisi orang-orang Yahudi yang kelihatannya memuliakan Allah, menyembah Tuhan, tapi sebenarnya rohani lagi mati. Saudara, ini kita mau cek malam ini. Kita mau firman Tuhan meluruskan kita, membangkitkan kita. Sehingga saya ulang, KKR 3 malam ini tidak akan sia-sia. Karena Anda betul-betul mengalami lawatan Tuhan. Diubahkan, bukan hanya disembuhkan jasmanimu, tapi rohanimu disembuhkan, dibangkitkan. Itu yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Saudara, kalau mati jasmani, saudara yang terkasih dalam Tuhan mungkin bisa bangkit, tapi akan mati lagi. Tapi kalau mati rohani, saudara terkasih, tidak dibangkitkan sekarang, maka tidak akan pernah bangkit kapanpun lagi. Ya, karena itu saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang saat dimana kita membangkitkan, saudara, saat dimana kita membangkitkan kehidupan rohani kita, supaya betul-betul kalau Tuhan datang kembali, Dia dapati saudara dan saya bukan sedang tertidur, tapi sedang terjaga, terbangun, seperti yang Paulus katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Perhatikan teks ini. 1 Tesalonika
pasal yang kelima, ayat yang ke-19 apa? Sabar ya, saya lihat dulu. Saya ingat lupa ini ayat. Ini ayat penting, harus dibacakan buat kita. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 6, sorry. Ya, silakan dibacakan. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Ya. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kalau Tuhan panggil saya, omong dulu, kalau Tuhan panggil saya pun jasmani tidur, tapi rohani tidak tidur. Bilang samping kiri kanan, kalau Tuhan panggil saya pun jasmani mati, tapi rohani saya tidak mati. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ini ayat ini. Janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan tetap sadar. Bukan tidur jasmani, saya ulang, bukan mati jasmani, tetapi rohani kita sekalian. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu yang pertama yang mengerjakan kebangkitan itu di dalam hidup saudara dan saya bukan kita, tapi Tuhan yang mengerjakan kebangkitan itu. Dia tahu saudara dan saya tidak mungkin bisa bangkit. Dia tahu saudara, orang mati itu tidak bisa bangkit dari dirinya sendiri, tidak bisa. Atau tidak bisa dibangkitkan dengan cara apapun. Itu kecuali Tuhan yang membangkitkan. Itu kalau mati jasmani, saudara. Apalagi mati rohani. Mati jasmani saja tidak ada yang bisa bangkitkan. Sekarang saya tanya, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara biasa pergi melayat di orang meninggal? Biasa ya. Sekarang saudara terkasih dalam Tuhan, kalau saudara pergi melayat, lalu saudara misalnya bawa uang 200.000 atau 100.000, sampai di peti mayat baru saudara lihat dia, baru saudara bilang begini, Kobus, ini uang 100.000 nih. Kira-kira Kobus langsung buka mata kok ambil itu uang, atau dia tetap tidur saja? Dia tidur. Mungkin 100.000 kurang, Anda cabut lagi 200. Kobus, tambah ini. Tetap dia tidak bangun. Lu cabut tambah 300. Lu kipas-kipas di dia. Dia tetap tidak bangun. Kenapa? Mati. Mati tidak mungkin bisa bangkit. Saudara terkasih dalam Tuhan. Atau saudara tidak puas uang, mungkin dia tidak lihat. Saudara. Lalu saudara angkat jeruk nipis. Datang potong sedikit. Baru saudara tetes di dia mulut. Kobus, lu rasa tidak? Kira-kira Kobus langsung begini. Ini asam. Tidak. Biar lu tetes lemon, ya jeruk yang kita ada makan sambal tiap hari yang enak mati punya tuh, itu biar kita taruh, dia tidak akan rasa apa-apa karena namanya mayat, mati. Saudara terkasih dengar baik-baik, waktu kita ada di dalam dosa, kehidupan rohani kita juga mati. Efesus pasal yang kedua, ayat 1, perhatikan teks ini. Efesus pasal yang kedua, ayat yang pertama, saudara lihat ini. Efesus pasal yang kedua, ayat pertama. Sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Kita semua mati karena pelanggaran dosa kita. Tapi lihat ayat 4 sekarang. Perhatikan teks ini. Ayat yang keempat, Efesus 2. 1, 2, 3. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima, saudara, lanjut kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya hari ini bisa ada di dalam gereja, itu bukan karena kita, tapi karena kasih kekayaan Tuhan yang dilimpahkan kepada saudara dan saya. Sehingga kita yang mati rohani, dosa pegang kita, suanggi pegang kita, obat-obat pegang kita, dosa-dosa pegang kita. Tapi Dia, kasih yang rahmat dan rahmatnya, Dia menghidupkan saudara dan saya. Amin. Nah, kalau hidup bagaimana sekarang? Lihat ayat 22. Perhatikan Efesus pasal 2. Ayat yang ke-22. Sama-sama saudara perhatikan ayat 22. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat
kediaman Allah di dalam roh. Jadi setelah Tuhan hidupkan kita yang mati tadi, dia kemudian bangun kita. Dia bangunkan kita. Dikatakan dalam ayat itu, menjadi tempat kediaman Allah. Saudara, makanya Alkitab berkata kepada kita sekalian, kita semua ini adalah bait suci. Kenapa kita disebut bait suci? Karena Kristus telah menghidupkan kita. Dan setelah dia hidupkan kita, dia mendirikan saudara sebagai bangunan-bangunan rohani yang namanya bait Allah. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu bait suci. Tapi banyak orang Kristen tidak bangun, saudara. Rohaninya mati terus. Karena itu dia tidak jadi bait suci, tapi dia jadi bait kenajisan, bait kecemaran, bait dosa, bait percabulan, bait ini kejahatan, semua bait yang tidak baik. Kenapa? Karena dibangun dari kehidupan yang mati. Kristus tidak ada di dalam dirinya. Orang Kristen yang Kristus membangkitkan dia, sekali lagi Kristus membangun hidupnya menjadi bait suci. Amin. Sekarang saya tanya, di kandang kambing ada apa di dalam? Hah? Ada kambing. Ya saudara, di kandang babi ada apa di dalam? Ada babi. Di dalam rumah ada siapa di dalam? Manusia. Pintar-pintar semua anak-anak ini ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau begitu dibilang begini, bait suci, bait Roh Kudus, di dalamnya ada apa? Ada kesucian, ada Roh Kudus. Makanya kita disebut bait Allah. Berarti ada Allah di dalam. Saudara, jadi Allah yang namanya Immanuel itu bukan hanya menyertai kita, tapi dia tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Kalau kita ini jadi bait Allah, saya mau tanya, kira-kira kita ini punya hidup mati atau hidup? Rohani kita mati atau hidup? Hidup. Kok yang ada di dalam ini hidup, ini adalah Allah pemilik kehidupan. Bagaimana mungkin yang namanya saya bait suci, bait Allah, bait Roh Kudus, Allah diam di dalam saya? Tidak mungkin ada kematian, tetapi yang ada kehidupan, yang ada kesucian, yang ada Roh Kudus, Roh Allah, bukan roh kenajisan, bukan roh yang lain. Amin. Itu yang namanya dibangun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang namanya dibangun. Orang Farisi tidak dibangun. Orang Yahudi tadi tidak dibangun. Makanya di dalam diri mereka hanya ada kenajisan. Dalam diri mereka ada kenajisan. Saudara perhatikan sekarang. Kita lihat Matius 5 tadi ya. Tadi kita sudah baca ayat 8 dan 9. Sekarang kita lompat di ayat 19. Perhatikan ayat 19. Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-19. Perhatikan, dibacakan buat kita. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan. Saudara lihat, jadi mereka ini meniadakan hukum Taurat. Itu berarti mereka meniadakan kebenaran firman Tuhan. Bagi mereka firman Tuhan tidak penting, ajaran Tuhan tidak penting lagi. Saudara, yang mereka sudah lakukan ini bukan ajaran-ajaran Tuhan. Yang mereka lakukan apa? Ajaran manusia, adat istiadat. Ya, itu yang mereka utamakan. Yang tadi kita baca tadi di ayat yang ke-8. Matius pasal yang ini bukan Matius 15 ya. 15 ayat 19. Ya, tapi ada kaitannya. Nanti kita baca ayat 19. Dan ini ayat 19 menjelaskan bahwa mereka akhirnya hidup di dalam percabulan, hidup di dalam kenajisan karena hati mereka penuh dengan itu. Bukan penuh dengan Roh Kudus, bukan penuh dengan roh yang dari Allah, bukan pribadi Allah. Tetapi saudaraku, ini yang ada di dalam hati mereka, yang tinggal di dalam diri mereka. Perhatikan Matius 15 ayat 19. Silakan dibaca. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena dalam hati ada itu semua. Roh Kudus tidak ada.
Padahal tadi ayat yang ke-8 bilang apa? Mereka memuliakan Allah. Yang tadi saya sudah praktek. Haleluya, 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 haleluya. Oh, itu tidak rem. Halah, itu panjang memati punya. Tapi habis haleluya, saudara terkasih dalam Tuhan, pikiran jahat muncul. Marah orang tidak tahu habis-habis. Itu pembunuhan. Benci orang ini sampai lu lihat saja. Ini periode lu menang, tapi periode akan datang. Lu jangan harap, ya saudara. Kebencian. Padahal bersama-sama nyanyi haleluya, haleluya. Kalau itu di gereja karismatik lebih luar biasa lagi, saudara. Kalau orang karismatik kan kalau menyanyi itu bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Tapi baru keluar dia bilang, lu tahu tidak? Tadi saya pegang dia pun tangan ini. Habis saya tidak sengaja, saya baru lap keringat begini. Ternyata dia pun tangan pun bau busuk lagi. Memang dia tidak mandi. Ya saudara, itu dia sebarkan satu kampung, semua orang tahu. Minggu depan jangan duduk dekat dia lagi. Dia pun tangan tidak cuci, dia datang ibadah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Padahal baru habis bergandengan tangan. Karismatik kalau menyanyi lagi tuh ya, saudara, lebih luar biasa lagi. Kita buat iblis gemetar, kalahkan. Saudara, menyanyinya tuh dahsyat sekali. Tapi baru keluar di situ, dia pun pikiran sekotor semua. Dia bilang, Mam tua janda duduk di samping saya tadi itu memang masih boleh. Lu pun gila betul-betul. Pikirannya sudah jahat. Padahal tadi dia bilang, kita buat iblis gemetar. Lu yang setan di dalam baru lu gemetar apa? Saudara terkasih dalam Tuhan. Karena hatinya tidak ada Roh Kudus. Yang ada roh kenajisan. Bilang samping kiri kanan, bukan kamu. Khusus jemaat. Kan ini kita tidak omong penatua diaken. Nanti baru kita sampai di penatua diaken. Ini jemaat pembagian. Masih dalam kenajisan. Persinahan, pencurian, sumpah palsu. Ya saudara. Saya sumpah ini dalam gereja saya sumpah. Ya sudah. Kita lihat ini, kita percaya betul-betul. Saya sumpah. Ya sudah. Padahal dia sumpah palsu. Putar balik saja. Ya sudah. Dan Tuhan kita tidak bisa tipu. Lupung hati ada apa di dalam, Tuhan tahu semua. Amin. Makanya dengar baik-baik jemaat Tuhan. Saya baik suci. Dikatakan sama-sama, saya baik suci. Bilang sama-sama, di hati saya tidak boleh ada ini. Persinahan, percabulan, hawa nafsu. Tidak boleh ada. Bilang sama-sama dengan saya, di hati saya ada Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah, Roh Tuhan. Amin. Itu Kristen yang sungguh-sungguh rohaninya dibangun. Karena dia baik suci dia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat 20, Matius 15. Ya, ayat 20. Lanjut baca ayat 20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, jadi orang Yahudi itu mereka lebih terapkan adat. Adat itu mereka punya adat itu kalau mau makan tuh tangan mesti cuci. Kalau tidak cuci tangan, itu mereka makan apa saja mau enak masuk ke dalam itu dianggap najis. Adat itu. Saudara. Tapi Tuhan Yesus bilang, bukan itu yang bikin najis kau. Yang bikin najis kau pun hati itu karena di hatimu tidak ada Roh Tuhan. Tapi itu ada setan-setan di sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita orang Kristen tidak boleh begitu. Ini juga yang ada pada orang-orang Farisi. Sekarang kita lihat ya. Pemimpin-pemimpin Farisi. Ya, Matius 23. Kita kembali ke Matius 23 ya.
Saya mau baca itu ayat yang bilang dia seperti kuburan yang dilabur putih. Ya ada itu Matius 23. Isi dalam tuh tulang belulang semua. Ya. Tapi dia bikin diri model ke nabi besar satu. Mari kita lihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius pasal 23. Perhatikan mulai ayat yang kelima mulai. Baca dulu ayat 5, ayat 6, terlebih dahulu ayat 7. Silakan. Ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang dan jubah yang panjang. Kelihatan dari luar memang bab tua tiap hari pakai jas. Ya. Saudara, dia paling rapi sudah. Terus lanjut. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan dan di tempat. Ya, kalau datang kebaktian itu namanya majelis ya, duduk di bangku majelis lah, tidak mungkin dia duduk di belakang. Ya saudara, itu dia ada di bangku-bangku terhormat. Lanjut. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Wih, luar biasa ya. Kalau mereka jalan bilang Bapak Penatua, salam. Ya, Bapak Majelis, salam. Kalau orang tidak salam dia itu, dia pemuka asam memang. Memang jemaat tidak tahu diri. Ya sudah. Ini pemimpin Farisi. Sekarang kita lihat, itu tadi kelihatan dari luar. Dari dalam bagaimana? Mari kita lihat. Ayat 26. Perhatikan. Ayat 26 mulai 27. Silakan dibacakan. Hai orang Farisi yang buta. Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu. Dalam tuh yang lu kasih bersih. Bukan di luar. Di luar lu pakai jas. Di luar lu mentereng. Di luar lu mantap. Saudara terkasih dalam Tuhan. Hampir-hampir orang tidak tahu. Lupung di dalam itu. Tapi sekali lagi ini ayat bilang jelas. Dalam itu yang kasih bersih. Amin. Lanjut. Saudara lihat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Hai kamu orang-orang munafik. Terus. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Kuburan yang di luar kita lihat tehel, mantap mau mati. Tetapi dalam tehel itu ada apa di dalam? Ada emas. Bangkai bau busuk. Itulah hidup banyak orang percaya. Secara khusus banyak pemimpin-pemimpin yang sebut dirinya, tadi saya bilang pendeta, sebut dirinya majelis, sebut dirinya diaken, sebut dirinya penatua, tapi di dalam itu tulang belulang semua, mayat busuk di dalam. Lanjut baca sampai mana? Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kotoran segala macam ada di dalam. Saudara, ini bahasa-bahasa simbolis yang Tuhan Yesus pakai. Ya, kotoran itu tentu saya ulang lagi yang tadi saya sebut. Hal-hal yang kotor najis ada dalam dia pun diri. Minta maaf saya mesti omong. Anda majelis, Anda diaken, ada banyak yang saya tadi malam tidak singgung, ya. Tapi masih mabok laru nomor 1. Jadi kalau dia datang khotbah itu dia setengah. Mulai, mari kita buka Alkitab. Kan suara semulai berat toh. Hari ini jemaat kita akan memperhatikan Injil. Dia tarik panjang. Soalnya dia baru minum 2 soloki dari rumah lah. Ya, saudara. Injil. Dia pun maksud Yohanes. Tapi karena dia pun lidah terputar, dia bilang Injil Yohana. Ya, saudara. Jemaat bilang bukan Yohanes. Yohana Bapak Yohanes. Mereka 2 kakak adik. Yohana dan Yohanes. Dalam. Itu. Begitu juga bisa jadi diaken. Yang kuburan penuh di dalam kotoran. Saudara. Makanya jemaat Tuhan. Kalau pilih majelis itu jangan lihat dia luar. Lihat dia pun dalam hati. Amin. Caranya bagaimana? Doa tanya Tuhan. Karena yang tahu hati manusia Tuhan. Manusia tidak ada satu tahu pisatu. Tidak. Tuhan tahu. Amin. Doa memang dari rumah. Tuhan, kami mau pemilihan majelis. Tuhan tolong.
Supaya ini dia punya hati bukan kotoran penuh, tetapi dia betul-betul bait suci, bait Roh Kudus, Roh Allah diam di dalamnya. Ada urapan Tuhan yang mengalir. Amin. Amin. Itu doang saudara. Jangan pilih majelis yang sekali lagi, saudara. Hari Minggu mau buka Alkitab, Sabtu malam masih main bingo. Saudara, masih main judi setengah malam. Besok dia mau khotbah dia bingung-bingung. Tadi malam bingung, tadi malam pasti dia buka ayat bisa tak salah. Kok bingung? Semua di otak bingung nak. Di otak kape. Di otak hanya ada perjudian, hatinya bukan ada Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bahaya. Makanya saudara baca ini ayat jelas-jelas. Itu tulang benulang semua. Makanya Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita ini betul-betul jadi bangunan rohani. Bait suci. Bait Allah. Saudara. Di Alor saya tidak tahu ada KP atau tidak. Tapi di Kupang KP masih banyak. Oh banyak juga. Berarti kita sama. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu nenek-nenek tidak lulus SD juga main cakar. Dulu padahal dia tidak tahu matematika sama sekali. Tapi tiap malam dia mulai loti pakai pelita saja tapi dia cakar. Ya saudara. Cakar ini. Padahal SD juga tidak. Tapi dia juga tahu cakar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu tuh berat. Maka saudara mentransferkan roh perjudian kepada orang yang saudara layani. Roh perjinahan, roh kenajisan. Makanya saudara kalau baca suratan Timotius, itu tidak main-main. Untuk syarat menjadi seorang penilik jemaat, diaken penatua, itu tidak sembarangan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, ini kita semua mesti sadar jemaat, kita pun hati mesti bersih. Pelayan Tuhan sebagai pendeta. Beta ini ngomong bepu diri sendiri. Saudara beta ngomong bepu diri karena beta ini pendeta. Melayani. Saudara. Beta ngomong bepu diri sendiri. Dan besok ngomong di tengah jemaat. Kalau saya bersinah, jangankan jadi koster. Saya tidak mau. Kalau saya bersinah. Lebih saya dulu jadi jemaat. Kau biar saya dengar, kau saya bertobat. Bikin apa mau melayani Tuhan dengan kenajisan? Saya ngomong di jemaat. Istri saya ada. Saya ngomong tidak sembunyi-sembunyi. Maksud saya supaya saya kembali ingatkan saya pun diri. Tidak ada ini manusia kebal di ini dunia. Setan tadi malam besok ngomong toh, dia mau cegah ketong. Dia mau supaya ketong ini gagal. Dia mau supaya kita tidak bertumbuh dewasa. Itu setan pun kerja. Makanya kita tiap hari mesti kuasai diri, sadar diri. Terus firman Tuhan harus sirami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu penting. Tidak ada manusia hebat di ini dunia. Ya. Jangan sok-sok bilang hebat. Daud saja yang luar biasa jatuh dalam persinahan tuh. Saudara terkasih. Simpson tuh kan hebat. Roh Kudus kalau kuasai dia tuh dia bangun berdiri semua rubuh habis. Tapi saudara lihat dengan perempuan nama Delina diancam. Tidak ada orang kebal. Kalau kita tidak sungguh-sungguh sirami hidup kita, biarkan Roh Kudus kuasai hidup saudara dan saya, kita tidak mungkin mampu bertahan di tengah-tengah dunia. Kita butuh jadi bait suci, dibangun, dan Roh Tuhan ada di dalam hidup kita sekalian. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita butuh Roh Tuhan, saudara. Makanya Paulus ingatkan begini dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 dan ayat 8. Perhatikan ayat ini. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi Tuhan panggil kita, ini dia bangun kita untuk hidup kudus. Makanya dia taruh roh kudus di dalam hidup kita. Ya. Kalau dia tidak mau saudara kudus, dia tidak akan kasih roh kudus dalam hidup kita. Dia tidak kasih roh kudus, dia kasih roh lain. Ya. Tapi karena dia tahu manusia harus kudus, makanya dia kasih roh kudus. Makanya roh kudus itu disebut roh penolong, roh kebenaran, roh yang menginsafkan. Itu fungsi roh kudus. Makanya roh kudus itu butuh dalam hidup kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, roh kudus ada di dalam kamu. Dengar kata roh kudus. Amin. Jangan tolak kata roh kudus. Karena kalau saudara tolak kata roh kudus, roh setan masuk. Roh kenajisan masuk. Ya, kotor-kotor itu masuk. Karena kita sudah tolak roh kudus, roh Allah. Yang padahal tolong kita untuk kudus. Tolong kita untuk hidup benar. Yang kasih ingat kita. Ben, lu ingat. Itu yang kasih ingat kita. Tapi kita tolak dia. Kita usir dia keluar dari dalam hidup kita. Maka kita siapa mau tolong? Tidak ada yang bisa tolong kita. Pasti kita akan hancur. Kita akan binasa. Saudara, rohani kita tidak akan terbangun. Karena itu setiap saat kita butuh roh kudus di dalam hidup kita sekalian. Amin. Amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. 1 Korintus 3. Perhatikan ayat 16-17. Ya, 1 Korintus 3, 16-17. Perhatikan teks ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini ayat penting ini buat kita semua. 1 Korintus 3, 16-17. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? Paulus tanya, kamu jangan pura-pura tidak tahu jemaat. Karena jemaat Korintus ini jemaat kepala batu. Saudara. Ya, kenapa saya katakan kepala batu? Saudara perhatikan mulai dari pasal 1 sampai pasal terakhir itu Paulus isinya teguran terus. Teguran terus. Mulai dari penyembahan berhala ada di ini jemaat. Persinahan ada di ini jemaat. Saudaraku, pertikaian, perkelahian ada di ini jemaat. Tidak sehati sepikir ada di ini jemaat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua ada di itu jemaat. Makanya Paulus ingatkan, kamu tidak tahu kalau bait suci kamu itu bait suci. Roh Kudus ada di dalam kamu, Paulus bilang. Saudaraku. Lalu ayat 17 bilang apa? Ayat 17, 1, 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah, dan bait Allah itu ialah. Itu saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saya omong 2 malam kemarin berturut-turut. Tidak boleh merokok, tidak boleh mabuk, tidak boleh makan sirip pinang. Itu bukan karena kepentingan apa-apa. Itu kepentingan bait suci. Supaya itu Roh Kudus itu nyaman tinggal di dalam hidup saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau tanya. Saudara bangun rumah bagus ya, tembok warna putih semua. Lalu kemudian saya datang dari Kupang sana, saya bawa sampah 1 oker, saya poa di dalam. Habis itu baru saya bakar di dalam. Di saudara punya ruang tamu yang ada sofa bagus, baru oker warna putih, ya tehel, ya saya bakar sampah di dalam. Saya mau tanya, saudara lihat saya, saudara bilang apa? Saudara bilang, Pak Pendeta, terima kasih. Saya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Pak Pendeta. Begitu? Tidak. Itu saya percaya, kamu angkat panah atau parang usir saya, langsung saya lari hilang itu. Lu pendeta, tapi lu kurang ajar memang. Ya. Pasti. Karena apa? Saudara bangun rumah itu tidak gampang. Saudara keluar biaya banyak. Beli tel, oker, cat, beli sofa, taruh, kasih rapi-rapi. Lalu saya datang bikin rusak, bikin kotor. Saudara pasti marah. Dengar baik-baik, Tuhan juga bikin kita pun hidup itu begitu. Tadi kita mati, tadi kita najis, tadi kita penuh dosa, tadi kita penuh pelanggaran, kesalahan. Tapi Dia sucikan kita, Dia bentuk kita, Dia buat kita hidup kembali, Dia buat kita jadi luar biasa.
Saudara kalau tidak memuliakan dia, tidak biarkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara, saudara sama saja dengan menghina Tuhan yang telah membuat saudara. Amin. Makanya Tuhan tadi bilang, saya akan binasakan orang yang membinasakan bait Allah. Karena kurang ajar betul orang itu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah itu. Bukan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ada orang lain bilang begini, hei, dong yang tidak isap rokok juga mati. Hei, semua kita ini mati. Siapa yang bilang tidak mati? Semua mati. Ada yang bilang, hei, dong yang tidak mabuk juga ada mati itu kok. Memang semua mati. Tapi persoalannya, saya ulang lagi, mati jasmani iya. Tapi mati rohani jangan. Tapi kalau saudara mati dua-duanya, apa? Binasa. Ada penghukuman kekal. Saudara, ada neraka. Makanya saudara kita tidak melakukan itu hanya untuk kehidupan jasmani kita. Kita lakukan semuanya itu penguasaan diri, pikul salib. Karena ada satu kepentingan. Hidup rohani kita yang akan datang pada waktu Kristus kembali menjemput kita sekalian. Ada amin? Tepuk tangan yang terbaiklah buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, makanya saudara, kebaktian, kebangunan rohani, KKR, dan kita dengar khotbah hari Minggu segala macam, itu tujuannya begitu, supaya hidup kita dibangun terus. Saya ini bait suci, tiap hari Roh Kudus penuhi, Roh Kudus terus penuhi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu tidak bisa satu kali. Saya ulang ya, saudara, dibaptis Roh Kudus satu kali, ya. Tetapi yang namanya dipenuhkan Roh Kudus itu terus menerus. Terus menerus. Makanya Efesus pasal yang kelima, perhatikan ini, ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, silakan dibacakan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh Kudus. Itu ditulis dalam bahasa asli Alkitab itu, saudara. Itu dengan kalimat yang dalam bentuk present. Present itu terus menerus. Artinya bukan satu kali. Jadi Paulus perintahkan orang penuh Roh Kudus itu bukan hanya hari ini, tapi tiap hari. Hari ini penuh, besok penuh, lusa penuh, terus penuh. Bait suci ini tidak boleh tidak pernah penuh Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa bertahan kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi itu penting, penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus setiap hari, ya. Kalau kita penuh Roh Kudus terus, hidup kita kudus di hadapan Allah. Rohani kita segar terus, daun hijau terus, saudara terkasih dalam Tuhan. Berbuah terus. Karena ada Roh Kudus di dalam pribadi kita sekalian. Kedua, saudara, bagaimana orang yang dibangun secara rohani? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Kebangunan rohani itu hanya bisa terjadi jikalau seseorang mengalami yang namanya kelahiran baru, ya. Kalau itu orang tidak mengalami kelahiran baru, tidak mungkin bisa mengalami yang namanya kebangunan rohani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca sebuah teks firman Tuhan ini. Saya ajak kita untuk bersama-sama memperhatikannya. Sabar ya, saya buka dulu ini ayat. Roma pasal 6 ayat yang keempat. Kitab Roma pasal 6 ayat yang keempat. Ya. Roma 6 ayat 4 dibacakan buat kita. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang. Jadi Kristus membangkitkan kita atau membangunkan kita dari antara orang mati, dikatakan dalam teks itu. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi orang kalau Tuhan bangkitkan itu dia pun hidup pasti jadi baru, saudara. Tidak mungkin hidupnya jadi lama. Ciri-ciri hidup baru itu seperti apa? Lihat ayat ini 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6 mulai. Ini ciri-ciri orang yang hidup baru ya. 1 Yohanes 3 ayat 6.
1 Yohanes 3 ayat 6. Ya, silakan. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Tidak buat dosa lagi, itu orang lahir baru. Lanjut. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal. Tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Ayat 9, 1 Yohanes 3 ayat 9. Perhatikan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ya, 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Ya, lanjut. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, Ya. dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Itu orang lahir baru. Dia tidak akan bikin dosa lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak berbuat dosa lagi. Itu berarti dulu mabok, sekarang tidak mabok. Dulu merokok, sekarang tidak merokok. Itu namanya lahir baru. Dulu main judi, sekarang tidak main judi. Itu lahir baru. Tapi kalau dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, dia bilang, Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Ya, ini berat. Ya, itu ciri orang yang belum dilahirkan kembali, belum dibangun, belum dibangkitkan, belum mengalami yang namanya kebangunan rohani, belum. Meskipun tim 1 datang KPI, tim 2 datang KPI, tim 3 datang KPI, dia tetap dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan orang Kristen. Orang Kristen yang mengalami kebangunan rohani, rohaninya segar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air itu. Dia mengalami lahir 2 kali, mati 1 kali. Amin. Lahirnya dari pertama, 1 dari rahim ibu kita. Itu lahir, saudara, dalam dosa. Tapi ada kelahiran kedua. Kelahiran di mana kita lahir dari Allah. Dari benih yang tidak fana itu. Kita lahir dari Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan. Semua orang ini tidak ada yang tidak berdosa. Waktu lahir dari mama, semua berdosa. Tambah lagi kita pun hidup kejahatan tiap hari. Dosa tambah banyak. Tapi Tuhan datang untuk melahirkan kita kembali. Makanya saudara dengar baik-baik. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Saudara. Karena kelahiran itu hanya bisa terjadi kalau darah dan air dikeluarkan. Mau itu lahir normal, mau lahir operasi, darah tetap keluar. Ibu-ibu semua betul tidak? Betul. Ada darah dan air yang dikeluarkan baru orang bisa melahirkan. Makanya Yesus mati di atas kayu salib. Darah, bilur-bilur, itu air yang keluar dari dalam tubuhnya. Untuk apa? Supaya saudara dan saya lahir kembali. Lahir dari Allah. Bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana. Itulah kelahiran di dalam Kristus. Amin. Makanya Alkitab bilang dosa kitalah yang ditanggungnya. Kesalahan kitalah yang dipikulnya. Saudara di atas kayu salib. Makanya darah itu tercurah supaya ada kelahiran baru, supaya kita yang dosa penuh kenajisan disucikan, diubahkan, ditebus. Dia lahirkan kita kembali. Amin. Makanya kitab Ibrani bilang jangan salibkan Tuhan 2 kali, Bapak Mama. Tuhan sudah mati buat kita, kita salibkan dia lagi. Ya. Atau ada kita yang mau melahirkan anak 2 kali. Saudara, maksudnya kita anak sutua, baru saya lahirkan lagi kau. Tidak ada, lahir 1 kali saja. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu rindu kita betul-betul jangan kembali. Jangan kembali kepada hidup yang lama. Makanya saudara, Alkitab berkata dalam suratan 1 Korintus, hidup yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu orang-orang yang disebut dengan ciptaan baru. Di dalam Kristus kita tidak lagi hidup dalam hidup lama, tapi kita ini ciptaan baru. Kita sudah menggantikan pakaian lama kita. Kita sudah menanggalkan pakaian lama kita, pakaian dosa, pakaian masa lalu kita, pakaian kejahatan. Semuanya kita tanggalkan dan kita mengenakan sebuah pakaian baru, jubah yang baru, jubah kemuliaan, jubah yang terbuat dari kain lenan halus. Itulah jubah yang Tuhan pakaikan buat saudara dan saya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, bangun. Bilang lagi, bangun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup rohani terus dibangun begitu, lahir baru. Ya, tiap hari alami perubahan dalam Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan.
orang yang lahir baru yang kedua. Perhatikan 1 Yohanes 5 ayat 1. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Perhatikan ini, orang lahir baru. 1 Yohanes 5 ayat 1. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Tambah hari cinta Tuhan. Orang lahir baru itu tambah hari cinta Tuhan. Amin. Saudara, kenapa? Karena dia jadi ibu rohani saya. Dia bapak rohani saya. Saya bapak mama saya cinta. Karena dia lahirkan saya. Saudara, bagaimana dengan kita pun bapak mama rohani itu Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah lahirkan kita kembali, kok kita tidak cinta Dia? Makanya saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dulu saya pesta pora kiri kanan, saya joget mati punya untuk dunia. Sekarang saya sudah dilahirkan oleh Kristus. Saya mau beri hidup saya untuk Kristus. Saya melayani Kristus. Saya beri yang terbaik buat Kristus. Karena saya mengasihi Dia. Karena Dia lebih dulu mengasihi saya. Dia telah memberikan nyawanya untuk saya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu hari seorang anak, ya, dia hitung-hitungan dan dia mama. Dia bilang begini, "Mama, saya ini kerja tiap hari, cuci piring saya, masak saya, ya, pel rumah saya. Tapi mama kok lebih bayar pembantu daripada bayar saya. Pembantu pun kerja juga, kadang-kadang saya yang kerja, tapi mama tidak bayar saya, mama bayar pembantu." Saudara terkasih dalam Tuhan, dia mama, dia bilang begitu. Dia marah dan dia mama. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa? Dia hitung-hitung, dia cuci piring, dia pel rumah. Saudara, tapi kok mamanya tidak bayar? Lalu saudara, satu hari mamanya ambil kertas, lalu mamanya tulis, "Waktu mama mengandung lu 0 bulan, ya, mama mulai ngidam. Jadi mama tidak mau makan apa-apa. Mama hanya mau makan bakso saja." Ya, saudara. Mama tuh tulis begitu. Ya. Waktu di kandungan sudah 3 bulan, bapak dan mama celaka motor dan mama dilarikan ke rumah sakit. Tapi bersyukur lu tidak binasa, lu tidak mati. Karena dokter memberi keputusan bahwa bayi dalam kandungan ibu masih tetap ada. Meskipun celaka motor di usia 3 bulan. Dimasuk usia yang ke-8 bulan, lu mulai tendang kiri, tendang kanan. Mama tidak bisa tidur. Mama balik, sini lu tendang. Mama balik, sini lu tendang. Ya saudara. Ya. Lalu kemudian mama tua bilang, "Waktu melahirkan engkau, ya, lu pun bapak ada di Jakarta. Lu pun nenek tidak ada. Lu pun bayi tidak ada. Mama seorang diri." Mama teriak-teriak dan untung ada tetangga yang datang dan bawa lari mama ke rumah sakit. Dan akhirnya sampai di sana, mama melahirkan kamu dengan selamat. Karena bapak tidak ada, mama pusing. Siapa yang suci seloyor, siapa yang bantu mama dan lain sebagainya. Jadi mama meski masih dalam keadaan yang baru melahirkan, tapi mama berusaha untuk menyiapkan semuanya untuk demi kau. Saudara terkasih dalam Tuhan, mama tuh tulis lagi, ya, setelah mama melahirkan kau, ternyata mama punya air susu. Dinyatakan dokter belum bisa karena bayi pertama. Misalnya ini saudara terkasih dalam Tuhan. Akhirnya mama harus mengkonsumsi banyak kacang-kacangan. Ya. Tapi mau dibilang apa? Bapakmu ada di Jakarta. Ya sudah. Ya. Lalu saudara dia mulai rentet. Mama tuh tulis semua. Total di bawah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gratis. Tidak minta bayar. Lalu mama tua taruh di meja makan. Mama tua sengaja pergi jauh-jauh. Sudah. Ini anak mau datang makan, diangkat hiku. Mama tulis apa? Dia baca satu-satu. Dan waktu dia baca,
dia hanya bisa meneteskan air mata. Ternyata saya pun cuci piring belum seberapa. Ternyata saya punya bel rumah belum seberapa. Saya pun mama pun pengorbanan lebih besar. Tapi saya hitung-hitung dan saya pun mama. Saya hitung mama harus bayar saya seperti gaji pembantu. Padahal saya pun mama kalau hitung, kalau dia minta bayaran terlalu besar sejak saya ada di dalam kandungan. Tapi mama saya cuma bilang gratis penuh kasih sayang. Saudara dengar baik-baik. Tuhan bukan hanya berkorban seperti kita pun mama. Lebih luar biasa. Amin. Saudara, Yesus dicambuk bukan dengan cambuk Yahudi yang pakai hitungan 40 kurang 1 kali pukulan, 39 kali pukulan. Tapi dia dicambuk dengan cambuk Romawi. Cambuk Romawi itu cambuk tidak kenal adat istiadat. Tidak kenal bila lu teriak jadi dia berhenti. Tidak. Itu algojo kalau dia nafsu berat itu dia taruh lu nih sampai lu babak belur. Lu pun tulang-tulang dong, daging-daging dong terlepas keluar pun dia tidak akan berhenti. Itu cambuk Romawi. Makanya saudara, tidak ada orang yang bisa lolos cambuk Romawi. Kadang-kadang mati di tempat. Tapi Yesus rela melakukan itu demi saudara dan saya. Amin. Saudara, tapi Yesus pernah hitung? Tidak. Kasihnya begitu besar. Saudara, waktu dia pikul salib itu, dengan keadaan bukan tubuh lagi mulus-mulus. Ini yang tadi saya sudah bilang, daging musuh terlepas semua baru dia ada pikul itu salib. Baru itu salib bukan dong sensor jadi skap, kasih rapi-rapi. Tidak, itu kasar sekali. Dan saudara bisa bayangkan, dia pikul dan dia jatuh berulang-ulang kali ditendes oleh itu salib. Remuk hancur. Bukan karena kesalahan dia, bukan karena dia, tapi karena saudara dan saya. Amin. Saudara masih tidak mau cinta Tuhan? Saudara masih hitung-hitungan dengan Tuhan? Di gereja mulai duduk 1-2 menit. Ini nih yang manusia tidak tahu diri dong. Saudara, baru melayani Tuhan sedikit, hitung-hitungan. Baru bikin sesuatu bagi pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan. Saudara dengar baik, Tuhan tidak hitung. Dan kalau saudara betul-betul sudah rasakan kelahiran itu, saudara tahu bahwa dia adalah orang tua rohanimu. Saudara, kalau saudara tahu dialah Bapamu, dialah Tuhanmu, jangan pernah hitung apapun. Kasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan saudara dan saya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan bersumbang saat bidang tanah mulai baitong dan Tuhan. Jangan. Sumbang saat semen 1 sak baitong dan Tuhan. Jangan. Karena kasihnya lebih dari sumbangan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan dia tidak hitung sama sekali. Jalan pelayanan di mana? Saudara terkasih dalam Tuhan, itu belum seberapa dengan jalan dia dari saudaraku tempat cambukan sampai ke Bukit Golgota lewat Via Dolorosa. Tidak seberapa. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita pun sakit kepala karena pikir jemaat belum seberapa dengan mahkota duri yang ditaruh di kepalanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, tangan kita yang capek bekerja bagi pekerjaan Tuhan belum seberapa dengan tangan yang terpaku di atas kayu salib itu. Belum seberapa. Saudara terkasih dalam Tuhan, kakimu yang capek pergi pelayanan belum seberapa dengan kakinya yang terpaku di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita sekalian. Kasihi dia dan beri segala sesuatu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Itu orang yang bertumbuh rohani. Itu orang yang bertumbuh rohani, Bapak Mama Saudara. Ya. Kalau kita ada pada tahap itu, kita betul-betul orang yang bertumbuh. Kita betul-betul orang yang rohani, kita tidak tidur, tapi rohani kita sedang dibangun, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena itu malam ini sekali lagi, malam terakhir ini, saudara, mari kita semua, ya, ayo
Jangan cuma datang kebaktian, jangan cuma melayani, tapi jadilah orang Kristen yang rohani kita dibangun. Amin. Jadilah baik-baik suci yang Roh Kudus tinggal di dalamnya. Dan yang kedua, ingat baik-baik, jadilah orang yang lahir dari Allah. Karena orang lahir dari Allah, dia tidak akan buat dosa lagi. Orang yang lahir dari Allah, dia tahu mengasihi Tuhan tanpa hitung kali bagi. Itu orang yang mengalami kerohanian maju, kerohanian bangkit, kerohanian tidak mati. Dan itu yang Tuhan cari dari hidup saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan terbaik buat instrumen musik. Maju ke depan. Kita bersyukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.